Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang macam-macam gaya. Hari ini kita akan mempelajari gaya yang terakhir, yaitu gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang bekerja dengan arah berlawanan dengan arah gerak benda atau arah gaya dorong atau gaya tarik. Jadi gaya gesek itu selalu menentang arah gaya dorong atau arah gaya tarik atau arah gerak bendanya. Nah, coba kita perhatikan animasi berikut ini. Kita lihat anakku sekalian, perhatikan. Ini yang merah di bawah adalah gaya gesek maksimumnya, panah yang biru adalah gaya dorongnya. Nah, yang hijau itu adalah gaya gesek pada saat benda mulai bergerak. Pada animasi ini, pertama kita lihat gaya dorong yang kita berikan. Pertama harus menghilangkan gaya gesek statisnya dulu yang ini. Nah, kalau gaya gesek statisnya sudah kita berikan secara maksimum, sudah sama yang biru ini dengan yang merah ini, berarti benda kalau diberikan saja sedikit gaya sudah akan bergerak. Nah, saat benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja menjadi gaya gesek kinetis atau gaya gesek yang bekerja saat benda sudah bergerak. Jadi dari animasi ini bisa kita simpulkan, pertama, pada saat gaya dorongnya 4 Newton, maka gaya gesek statisnya juga 4 Newton. Berarti gaya gesek statisnya belum maksimum. Kemudian benda masih diam. Kemudian kita berikan naikkan lagi gaya dorongnya menjadi 7 Newton, maka otomatis gaya gesek statisnya jadi 7 Newton sampai dia maksimum. Nah, kemudian kita berikan lagi gayanya 10 Newton gaya dorong, maka gaya geseknya sudah posisi sampai seperti ini. Nah, oke, pada saat ini 10 Newton, ini juga 10 Newton, berarti gaya geseknya sudah maksimum. Begitu dinaikkan gaya dorongnya menjadi 12 Newton ini, maka benda sudah bergerak seperti ini. Sehingga kita lihat gaya gesek kinetisnya yang hijau itu sudah berkurang, tidak lagi 10 Newton, karena 10 Newton itu gaya gesek statis maksimumnya. Sehingga saat benda sudah bergerak, gaya gesek menjadi gaya gesek kinetis besarnya lebih kecil, yaitu 5 Newton. Ini ilustrasi dari cara kerja gaya gesek statis maksimumnya. Kita lanjutkan, sekalian. Nah, pada animasi ini menggambarkan bahwa ada dua jenis gaya gesek, yaitu satu gaya gesek statis atau F friksi S, ya, gaya gesek statis merupakan gaya gesek maksimum. Benda akan bergerak
jika gaya yang kita berikan pada benda lebih besar dari gaya gesek maksimumnya. Kalau dalam contoh tadi, gaya gesek maksimumnya besarnya 10 Newton. Jika gaya dorong yang kita berikan lebih kecil dari 10 Newton, maka benda tidak akan bergerak. Kalau gaya dorong yang kita berikan besarnya 10 Newton, maka benda masih diam tapi tepat saat akan bergerak. Kita berikan gaya 10, sekian saja benda sudah bergerak. Yang kedua, gaya gesek kinetis. Friksi kinetis adalah gaya gesek yang bekerja saat benda sudah bergerak. Nilainya selalu lebih kecil dari gaya gesek statisnya. Kita lihat yang merah itu gaya gesek statis, yang hijau ini gaya gesek kinetis, panjangnya berbeda, lebih kecil ya. Berikutnya, besarnya gaya gesek adalah Fs, gaya gesek statis atau gaya gesek maksimum, sama dengan mu s, koefisien gesek statis dikalikan dengan gaya normalnya. Kemudian gaya gesek kinetis sama dengan mu k, koefisien gesek kinetis dikalikan dengan gaya normalnya. Jika gaya dorong F, ini gaya dorong, jika F lebih kecil dari gaya gesek maksimum, maka benda tetap diam. Jika F sama dengan gaya gesek statis maksimumnya, maka benda tepat saat akan bergerak. Kalau sudah kita lebihkan sedikit saja, berarti F-nya gaya dorong sudah lebih besar dari F maksimumnya, gaya gesek statis maksimumnya, maka benda akan bergerak. Kalau benda sudah bergerak, maka gaya gesek yang bekerja disebut dengan gaya gesek kinetis, yang rumusnya yaitu mu k dikalikan dengan gaya normalnya, dimana Fx maksimum adalah gaya gesek statis atau gaya gesek maksimum, satuannya Newton. Fk gaya gesek kinetis, satuannya Newton. N gaya normal, dan mu s koefisien gesek statis, mu k koefisien gesek kinetis, dimana Fs selalu lebih besar dari Fk, sehingga mu s juga selalu lebih besar dari mu k. Jadi mu s selalu lebih besar dari mu k. Berikutnya kita lihat contoh soalnya. Nomor 1, sebuah benda masanya 8 kg berada pada bidang datar kasar, mu s-nya 0,5 dan mu k-nya 0,2, dan ditarik dengan gaya mendatar F35 Newton. Besarnya gaya gesek yang bekerja pada benda adalah, nah anakku sekalian, pertama kita hitung dulu besar gaya gesek statis maksimumnya ya, karena masanya adalah 8 kg, kemudian berarti W-nya massa kali gravitasi berarti 80 Newton. Mu s-nya adalah 0,5. Kalau bendanya datar, maka lihat di sini ada W, di sini ada N. Berarti N sama dengan W, besarnya 80 Newton. Karena bidangnya datar, maka gaya normal sama dengan gaya beratnya. Sehingga Fs-nya kita bisa cari mu s kali N. Mu s-nya 0,5, N-nya 80, maka mu s-nya gaya gesek statis maksimumnya 40 Newton. Sedangkan gaya dorong yang diberikan besarnya 35, berarti ini F lebih kecil dari Fs, maka benda tetap
masih dalam keadaan diam. Nah, kemudian berapa besar gaya geseknya? Ya, besar gaya geseknya berarti sama dengan gaya dorongnya, berarti Fs nya besarnya adalah 35 Newton. Karena benda belum bergerak, jadi besar gaya geseknya sama dengan gaya dorongnya, 35 Newton. Nah, itu anak sekalian, selalu kita memeriksa dulu berapa besar gaya gesek statis maksimumnya. Kalau sudah ketemu, baru kita lihat berapa gaya dorong yang diberikan. Kalau gaya dorong yang lebih besar berarti benda sudah bergerak, maka gaya gesek yang bekerja bukan Fs lagi tapi FK. Karena kondisi nomor 1 ini benda masih diam, berarti yang bekerja masih gaya gesek yang maksimumnya 40 Newton. Nah, karena diberikan gaya dorong 35, maka gaya geseknya yang bekerja sebesar 35 Newton juga. Kemudian yang nomor 2, sebuah kendaraan bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian pada kendaraan tersebut diberikan gaya gesek sehingga setelah 10 sekon kendaraan tersebut berhenti, maka besar gaya gesek adalah, kita lihat di sini. Kalau soal seperti ini kita harus mencari perlambatannya dulu, karena besar gaya gesek itu sama dengan mengacu ke hukum kedua Newton, M kali A sigma F. Berarti sigma F yang bekerja hanya gaya gesek saja sini. Berarti di sini M kali A. Nah, maka kuncinya kita harus mencari A dulu dengan persamaan GLBB. Di sini kita lihat V0-nya 15 meter per sekon. VT-nya sama dengan 0 karena benda berhenti dalam waktu 10 sekon. Maka kita gunakan persamaan GLBB, VT sama dengan V0 plus A kali T. VT-nya 0, V0 nya 15, hanya yang dicari T-nya 10. Pindah ke sana jadi min 10A sama dengan 15. Maka A-nya adalah min 1,5 meter per sekon kuadrat. Berarti tanda negatif merupakan perlambatan. Sekarang kita cari F gaya geseknya. F sama dengan M dikalikan dengan A. M nya adalah 1000, A nya adalah min 1,5, jadi min 1500 Newton. Tanda negatif merupakan gaya gesek 1500 Newton. Di sini yang C. Berikutnya kita lihat contoh nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Jika koefisien gesek statis antara benda dan lantai 0,5 dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya gesek statis maksimum antara benda dan lantai adalah, kita lihat sekalian, karena gaya dorong F membentuk sudut, maka harus kita buat vektor komponennya. Jadi di sini. Karena yang kita mau cari gaya normalnya ya. Berarti sudutnya di sini berseberangan, berarti pakai sin. F sin 53. Yang secara simbol X kita tidak gambarkan karena tidak diminta. Ini adalah W, selalu ada, di sini adalah N. Maka sigma Fy sama dengan 0. Berarti yang ke arah atas itu adalah N.
yang ke bawah min, W, ke atas ada plus, F sin 53 sama dengan 0. W nya bendanya berat, massa bendanya adalah 4 kg, berarti sini N min 40 plus 12, F nya sin 53 0,8 sama dengan 0. Berarti N min 40 plus 9,6 sama dengan 0. Maka N min 30,4 sama dengan 0. Maka N sama dengan 30,4 Newton. 30,4 Newton isinya yang T ya. Kemudian kita lihat nomor 4. Balok 1 masanya 1 kg dan balok 2 masanya 2 kg, terletak di lantai licin seperti pada gambar. F nya 6 Newton, maka gaya kontak adalah, kita lihat yang pertama rekan sekalian, yang kita cari adalah 4 A nya, percepatannya gunakan hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M1 tambah M2 kali A. Sigma F nya cuma 6 F saja, sini F sama dengan M1 tambah M2 kali A. Karena tidak ada gaya gesek, jadi F saja yang bekerja. F nya 6, M1 nya 1, M2 nya 2, berarti 6 sama dengan 3A. Maka A nya adalah 6/3, 2 meter persekuan kuadrat. Nah, kalau sudah A nya ketemu, maka benda harus kita pisah ya. Berarti kita ambil benda yang nomor 1 saja ya. Ini benda pertama. Pada saat gaya F didorong melalui benda yang kedua, maka secara otomatis benda 1 akan mendorong benda kedua. Ini yang disebut dengan F kontak. F kontak benda 1 terhadap 2. Kemudian baru kita gunakan rumus Newton. Berarti di sini F12 sama dengan M1 kali A. M1 nya 1, A nya 2, jadi 2 Newton gaya kontaknya. Nah, kalau kita mau pakai benda kedua juga sama, silakan kalian coba ya. Berarti F kontaknya adalah 2 Newton di sini ya. Nah, itulah kalian pembahasan kita tentang gaya gesek ya. Kita lihat mari berlatih soalnya. Yang nomor 1 dan nomor 2 silakan di pause videonya, kamu kerjakan. Berikut nomor 3 dan 4, berikut nomor 5 dan 6. Silakan kalian coba berlatih dan kamu kerjakan. Jika sudah bisa mengerjakan soal mali berlatih soal ini, silakan kamu kerjakan soal tes online-nya. Demikian sekalian pembahasan kita tentang macam-macam gaya. Ingat kembali, yang pertama adalah gaya berat dan gaya normal, yang ketiga adalah gaya tegang tali, dan yang keempat adalah gaya gesek. Mudah-mudahan kalian dapat memahami semuanya tentang pembahasan kita tentang dinamika gerak lurus.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.